masuk dalam pembelajaran hari ini, Ibu salah satu buat kita doa. Marilah kita berikan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengulas tentang sistem proyek. Sebelum itu, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran untuk kita semua. Tema hari ini tentang sistem fluid dengan subtemanya itu pembuatan fluid. Dengan tujuan pembelajarannya itu yang pertama, menganalisis sistem fluid. Menganalisis sistem fluid berdasarkan fase terdispersi dan medium terdispersi. Yang kedua, membuat fluid sederhana melalui cara dispersi atau kondensasi dalam konteks kehidupan nyata. Dan yang ketiga, memecahkan masalah terkait stabilitas fluid pada produk dokumen. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Adik-adik silakan catat dan memahami tujuan pembelajaran ini. Oke. Sebelum kita masuk dalam praktikum yang sudah diceritakan minggu lalu, Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu sistem fluid. Sistem fluid merupakan sesuatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar sehingga mengalami efek tinggal. Oke, di sini ada satu kalimat yaitu tentang efek tinggal. Apa itu efek tinggal yang adik-adik tahu? Baik, Tasya.
Baik Aceh, silakan. Efek silinder itu adalah fenomena penghamburan cahaya oleh partikel-partikel kecil dalam sistem fluid atau suspensi. Baik, benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk Aceh. Betul sekali, efek silinder itu merupakan fenomena penghamburan berkas cahaya. Di sini ada 3 klasifikasi jenis koloid. Yang pertama itu ada aerosol, yang kedua emulsi, dan yang ketiga itu sol dan gel. Oke, Bapak menjelaskan apa itu aerosol. Aerosol itu merupakan fase terdispersi padat atau cair dalam medium gas, dengan contohnya itu ada asap, kabut, dan awan. Dan yang kedua itu emulsi. Emulsi itu merupakan fase terdispersi cair dalam medium cair, yaitu susu, santan, dan mayones. Dan yang ketiga sol dan gel. Sol dan gel itu merupakan fase padat dalam cair yang disebut sol, atau cair dalam padat yang disebut gel. Dengan contohnya itu tinta, cat, dan alat-alat. Kita akan masuk dalam praktikum. Ibu akan bagikan 2 kelompok, di mana kelompok 1 itu ada Tasya, Fani, dan Aceh dengan Alin, dan kelompok 2 itu Wens, Ellen, dan Cian. Silakan berbicara untuk bagikan dulu kelompoknya. Apa kalian penasaran apa yang akan kita lakukan? Di sini Ibu sudah siapkan ada sabun cair, ada warna makanan, beserta dupa. Ada yang tahu itu dupa itu apa? Baik, Ibu minta salah satu dari seorang untuk mengambil kelompok masing-masing, dan Ibu akan berbeda perbedaannya. Teman lain bisa memperhatikan dan kalian membacakan. Baik, kelompok 2 boleh membacakan masing-masing.
Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Izinkan menyaksikan hasil kerja kami dari berdasarkan pada pemilihan. Baik, terima kasih. Yang pertama itu sistem koloid busa sabun fase terdispersi yaitu gas, medium, cair, jenis koloid, buih atau busa. Yang kedua asap dupa fase padat, medium gas, jenis koloid, aerosol padat. Pertanyaan analisis, jelaskan mengapa busa sabun termasuk koloid. Busa sabun termasuk koloid karena merupakan sistem dua fase di mana gas terdispersi di dalam cairan buih. Yang kedua, pada asap dupa zat apa yang bertindak sebagai fase terdispersi yaitu zat padat. Sekian penjelasan kami. Mungkin ada yang bertanya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kami akhiri presentasi kami.
jauh besar. Yang kedua, asap dupa, asap terdispersi padat, medium pendispersi gas, jenis koloid, aerosol atau padat. Sini pertanyaan analisis yang pertama, jelaskan mengapa busa sabun termasuk koloid, bukan larutan sejati, karena struktur dan ukuran partikelnya berbeda secara mendasar. Yang kedua, pada asap dupa, seakan air bertindak sebagai fase terdispersi. Mengapa ia bisa melayang udara? Fase terdispersi pada asap dupa yang bertindak sebagai fase terdispersi yaitu partikel padat sangat halus hasil pembakaran dupa seperti karbon atau abu halus. Mengapa ia bisa melayang udara? Karena ukuran partikel sangat kecil. Yang kedua, adanya ground ground. Yang ketiga, arus udara. Baik teman-teman, itu saja dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Tadi Ellen membacakan bahwa medium pendispersi dari asap dupa itu gas. Pertanyaan saya, gas apa yang dikeluarkan oleh asap dupa? Gas yang dihasilkan yaitu karbon dioksida dan uap air. Mungkin ada lagi dari teman lain. Baik teman-teman, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami menutup presentasi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih adik-adik semua yang sudah mempresentasikan hasil yang telah kalian kerjakan. Di sini Ibu akan menguatkan kembali tentang kedua praktikum yang sudah kalian lakukan. Oke, di mana ingatlah bahwa bui dan aerosol padat itu adalah contoh nyata aplikasi dalam koloid. Yang dimana kualitas produk seperti sabun dan dupa tidak muncul begitu saja, melainkan hasil dari cara pembuatan yang tersisih. Tadi ada pertanyaan dari Adik Pani tentang asap apa yang terkandung dalam medium pendispersi yaitu dupa. Yaitu asap yang terkandung dalam medium pendispersi, gas yang terkandung dalam medium pendispersi dupa yaitu ada karbon monoksida CO, karbon dioksida CO2, natrium dioksida NO2, dan sulfur dioksida. Oke, itu adalah gas yang terkandung dalam medium pendispersi yaitu dupa. Seperti yang tadi sudah jelaskan, di mana aerosol itu dan merupakan contoh sistem koloid dari dupa itu merupakan fase terdispersi padat atau cair dengan medium gas yang dimana contohnya itu asap, kabut dan awan. Oke, adik-adik sudah mengerti semua? Sudah.
penguatan dari ibu untuk kedepannya adik-adik boleh mempelajari untuk pertemuan berikut kita kondisikan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum itu ibu akan absen dulu. Apakah hari ini semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir. Terima kasih untuk kehadiran yang sudah diberikan. Dan terima kasih atas keaktifan yang sudah adik-adik lakukan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, meminta salah satu wakil dalam doa. Terima kasih Aceh. Selamat siang.